Selamat pagi Pak Kris. Pagi. Tetap semangat. Semangat ya. Tertinggi. Ah. Semangat nih. Senang sekali Pak Ya. Kris ya. Jadi kemarin kita ngobrol gitu ya. Ya. Kemudian kita janjian untuk ketemu di pagi hari yang cerah sekali ya. Lumayan hari ini lumayan cerah nih. Cerah ya. Ya, mudah-mudahan ke depan tetap cerah dan ya semakin baik. Semakin Ya, baik ya. kehidupan semua orang semakin baik juga. Bali terutama ya. Bali ya. Semakin baik. Baik dan bangkit ya. Bangkit. Gitu. Pak Kris, Ya. senang sekali kita bisa ngobrol. Nah, untuk hari ini nih, apa yang ingin Bapak bicarakan pada kesempatan yang luar biasa ini? Ya, memang jarang ya kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini, apalagi di saat-saat memang sudah mulai Bali mulai bangkit seperti itu kan. Mungkin banyak orang pada bingung nih, Bantu. Ya. Bingung dalam artian gini, sudah habis di karantina, dianggaplah karantina sudah 2 tahun, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita buat, gitu loh. Banyak orang juga bingung mau buat sesuatu ini apakah akan bisa pulih seperti dulu lagi. Nah ini kan banyak orang yang bertanya seperti itu. Ya. Kondisi saat sekarang juga ya pada masih menahan-nahan sebuah tindakan nih, boleh dibilang tindakan. Apakah saya mulai bergerak atau saya mau menunggu? Ini yang banyak. Terkadang saya juga pernah punya pemikiran seperti itu. Saya menunggu aja dulu deh gitu. Tapi pikir-pikir juga kalau menunggu nanti ketika sudah mulai normal, nah kita kelabakan gitu. Nah itu yang mungkin selama ini mungkin juga teman-teman pasti ada yang punya pemikiran seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau apa yang Pak sampaikan tadi, apa nih intinya yang Bapak ingin bicarakan nih? Ya, untuk ke depan kita ingin punya program di tempat ini. Ya, program yang memang di samping untuk wisata, nanti ada juga program edukasinya. Ya, tapi itu juga program pola pikir orang, artinya mengubah sebuah karakter. Ya, melalui tempat ini saya ingin membangun tempat ini menjadi tempat yang memang buat orang-orang itu mendapat ide-ide yang baru di tempat ini. Dan saya ingin membuat program-program seperti itu. Itu intinya mungkin saya ada di tempat ini juga. Ya, seperti itu. Baik, menarik sekali Pak Kris. Ya. Jadi Pak Kris ingin ditemani bagaimana memiliki suatu program untuk tempat ini gitu Pak ya? Benar. Oke. Menarik Pak Kris. Nah, dalam 30 menit ke depan, apa yang Bapak ingin capai berkaitan dengan ingin memiliki program tersebut Pak? Ya, yang jelas kan tetap kita dari program yang ada itu, yang paling tidak semua orang dalam bisnis itu mencapai sebuah tujuan, yaitu penghasilan. Itu yang pertama. Nah, di samping itu bukan hanya penghasilan aja, nanti banyak hal yang mungkin akan kita berikan juga kepada orang-orang lain. Ya, terutama mungkin di sekeliling masyarakat di sini. Masyarakat di sini mungkin bisa mendapatkan pekerjaan, itu juga. Kemudian juga tempat-tempat yang di sekitar sini juga akan bisa dibangun lagi untuk usaha-usaha yang baru. Nah, itu juga bisa memungkinkan. Dan terlebih lagi nih, bagi ya teman-teman yang ingin datang ke tempat ini itu mendapatkan sebuah sebuah pembelajaran hidup dari alam. Itu yang memang kita ingin capai dalam tujuan untuk berusaha di tempat ini. Nah, dari beberapa hal tadi saya bilang dapat penghasilan, mendapatkan pekerjaan di lingkungan sini, kemudian ingin orang yang datang ke sini mendapatkan suatu manfaatnya. Nah, dari beberapa hal itu, yang mana nih yang ingin Bapak fokuskan dulu pada sesi ini? Ya, mungkin yang fokus mungkin dari tempat ini dulu. Ya, tempat ini adalah saya ingin mendapatkan sebuah motivasi untuk saya lebih bersemangat lagi dalam hal membuat program untuk pembelajaran hidup. Pembelajaran hidup untuk kedepannya ini. Kedepannya bagaimana nanti orang yang datang ke sini itu mendapatkan sesuatu yang baru. Walaupun dalam saat sekarang mungkin hanya mereka butuh rekreasi, tapi sebenarnya dalam hidup mereka itu sudah mendapatkan hal yang baru untuk
kedepannya mereka bisa bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu. Sangat menarik Pak Kris ya. Jadi tujuan yang mulia sekali. Jadi bagaimana membuat program untuk tempat ini, di mana para yang datang ke sini, yang awalnya hanya tujuannya untuk rekreasi, tapi bagaimana ada makna hidup yang didapatkan dari tempat ini gitu ya. Ya, menarik sekali. Nah, kalau menurut Pak Kris, apa yang sudah Bapak lakukan berkaitan dengan tempat ini? Iya, memang untuk awal kita juga baru mulai juga istilahnya menata ulang tempat ini. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ini yang kita buat itu semua berhubungan dengan kegiatan di alam. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas tentang bagaimana kita bisa menjaga alam itu juga kita sudah mulai buat, ya, terutama untuk menata tempat ini menjadi indah, bersih, kemudian juga memanfaatkan juga alam yang ada buat kembali ke kita, hidup kita menjadi senang gitu ya. Di samping itu juga kita buat beberapa aktivitas ya, seperti kegiatan-kegiatan mungkin aktivitas di sungai kayak tubing, kemudian nanti di di sekitar sini kita coba membuat aktivitas ada swing gitu ya, gitu ya. Ada juga archery. Nah, semua itu sebenarnya bukan hanya sekedar mereka bisa menikmati aja, tapi semuanya ada makna hidupnya ya. Terutama juga kayak archery, panahan itu, bagaimana kita bisa melemparkan anak panah itu ke target yang kita mau. Nah, ini juga untuk pembelajaran bagi sebuah keluarga juga bisa. Nah, di samping itu juga di tempat ini kan alamnya masih asri, masih alami. Jadi ada beberapa tempat yang bisa kita lalui melalui trekking. Jadi ada pedesaan di atas sana, kemudian juga masih ada persawahan, kemudian ada juga sedikit ada hutan, ya, kemudian ada sungai. Nah, ini kita semua manfaatkan. Dan saya ingin membuat program ini supaya menjadi program edukasi atau pembelajaran, ya, baik pembelajaran untuk anak-anak sekolah maupun pembelajaran bagi mahasiswa dan juga pembelajaran bagi mereka yang sudah bekerja, ya, untuk supaya mereka lebih memahami bagaimana tujuan hidup itu. Itu yang saya ingin capai tempat ini melalui program ini. Jadi dengan program yang Bapak untukkan yang berkaitan dengan pendekatan alam gitu ya, yang mana nantinya bisa mengedukasi baik itu anak sekolah, anak mahasiswa, kemudian para yang sudah bekerja, itu bisa membantu untuk bagaimana memaknai hidupnya gitu ya. Sejauh ini bagaimana program tersebut Pak? Apa sudah mulai berjalan atau bagaimana? Ya, karena saya juga baru menata tempat ini juga, jadi ada beberapa program yang saya buat. Memang dulu saya sudah pernah buat program di tempat lain, cuma kondisi alamnya kan berbeda. Ya, betul. Jadi masing-masing tempat itu punya ciri khas khusus. Jadi kita nggak bisa bawa program A di tempat A kita bawa ke tempat B gitu loh. Karena kondisi alam, kita juga melihat kondisi alam. Jadi apapun yang ada di tempat ini, itulah yang kita mau manfaatkan. Jadi jangan dipaksakan, jangan dibuat hal-hal yang memang sampai merusak alam seperti itu. Jangan sampai. Jadi kita gunakanlah yang ada, gitu. Jadi manfaatkan. Jadi makanya itu saya buat konsep-konsep baru untuk program di tempat ini. Ya. Jadi mungkin secara umum kita sudah biasa menghandle untuk event-event untuk outbound, untuk apalagi pembelajaran untuk anak-anak sekolah. Cuma konsepnya atau ininya agak beda, program secara pelaksanaan itu beda karena situasi tempat. Ya, itu yang memang saya buat. Ada yang ingin saya tahu, tadi Pak sempat menyampaikan bahwa konsep baru kemudian disesuaikan dengan di mana tempat itu, gitu kan? Nah, sekarang karena ada di air terjun nih, apa konsep baru yang akan Bapak buat itu? Ya, ini kan semua mengenai alam, ya. Jadi alam itu tidak ada batasnya. Jadi apapun yang ada di alam itu kita tidak bisa menandingi, ya. Sama kayak air terjun ini, ya. Betul. Kita tidak bisa, ya, untuk membuat air terjun ini untuk mengalirnya agak lambat,
Itu nggak bisa. Natural Jadi nature, jadi ya. alami seperti ini gitu loh. Ya, ya. Sama juga konsep di alam gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk mengubah alam. Tapi sebaliknya, saya berpikir bahwa kita lah yang harus belajar dari alam, gitu loh. Karena alam ini memang sudah diciptakan oleh yang maha kuasa, gitu loh. Merinding saya nih, Pak. Jadi tidak bisa kita melawan hal itu, gitu Ya. loh. Jadi kita mulailah belajar. Ya mungkin mulai ada yang mengatakan bahwa setitik air itu akan bisa membuat batu karang itu lubang. Ya, bayangin dengan setitik air terus menerus mereka itu terus dilakukan, itu bisa membuat sebuah batu itu menjadi lubang. Ya, Hanya setitik air. Apalagi dengan air terjun seperti ini ya. Jadi konsepnya adalah kita akan mengalir seperti kekuatan air. Kekuatan air itu sungguh dahsyat. Dan itu pun bisa kita belajar dari alam, dari air itu, bawa ke kehidupan kita. Bahwa power karakter itu membuat hidup kita akan lebih baik. Ya, jadi bangun sebuah power karakter dalam hidup kita itu seperti karakter air mengalir. Seperti itu. Ya itu yang saya konsepkan dengan air terjun. Dan banyak lagi tentang alam di sekitar sini. Ya. Itu salah satu contoh.